warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlian SPG. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Wilayah Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 dengan model pembelajaran Project Based Learning. Dan saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu di LPTK Universitas Muslim Nusantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Maka sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Maka doa dipimpin oleh anak kami Yasir. Silakan Yasir. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa belajar. Doa selesai. Baik. Ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Mau hadir? Iya, Bu. Hadir ya? Iya, Bu. Baik, karena kalian sudah hadir semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Nah, tanpa kehadiran kita tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan selanjutnya di sini, apakah ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran pertemuan minggu yang lalu? Saya, Bu. Integrasi Ya, silakan Nak. Integrasi nasional, Bu. Ya, integrasi nasional. Apa yang kalian ingat di situ, Juli? Integrasi nasional adalah menyatakan penduka dari keanekaragaman budaya Indonesia supaya bangsa Indonesia tetap bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Apa yang menjadi materi kita pada pertemuan sebelumnya? Karena materi pertemuan sebelumnya yaitu tetap mengenai ancaman integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka di sini yang tadi di sini disampaikan teman kalian bahwasanya yaitu integrasi nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka di sini sebelum kita memulai pembelajaran supaya menambah semangat untuk kita semua, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti kita nyanyi sama-sama dan silakan berdiri. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempesari, bangsa ayo maju, ayo maju, ayo maju.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan Ibu. Berikan tepuk tangan dulu. Sudah semangat ya? Oke. Dan selanjutnya di sini ada yang mengajukan pertanyaan mengenai tentang pembahasan di pertemuan minggu yang lalu. Atau sudah paham? Ya, silakan Juli. Tentang ancaman di bidang sosial budaya, Bu. Tentang ancaman di bidang sosial budaya. Minggu yang lalu ini sudah kita bahas. Karena di pertemuan sebelumnya ataupun di minggu yang lalu, dan di sini juga sudah Ibu berikan tugas. Masih ingat ya tugasnya? Ya. Nanti ini akan kita bahas ancaman di bidang sosial budaya ini adalah ancaman yang salah satunya berujung kepada salah satu tadi di sini kebudayaan ataupun daerah kita masing-masing. Maka untuk mempersatukannya yaitu adalah integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana? Anak Ibu Juli sudah paham? Iya. Maka di sini Ibu akan menyampaikan yaitu manfaat mempelajari yaitu integrasi nasional. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Ini adalah salah satu manfaat mempelajari ancaman terhadap integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa manfaat yang pertama? Manfaat yang pertama ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong dan solidaritas. Nah, inilah salah satu yaitu manfaat mempelajari ancaman integrasi nasional. Dan selanjutnya ini adalah salah satu tujuan pembelajaran. Inilah yang akan kalian capai, harus kalian capai secara keseluruhan. Di sini ada 8 poin tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui proses pembelajaran project based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu mensyukuri nilai-nilai yang membentuk kesadaran atas ancaman terhadap negara dan upayanya dengan baik. Yang kedua, mendeskripsikan makna ancaman integrasi nasional. Yang ketiga, menganalisis dan mendukung prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang keempat, menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Tadi Ibu sampaikan ada 8 poin ya. Nah, selanjutnya yang kelima dalam tujuan pembelajaran yaitu mencari data dan informasi
tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dengan baik. Yang keenam, menyelesaikan masalah melalui proyek menggunakan poster, yaitu masing-masing kelompok memilih masalah, yaitu sosial budaya, ekonomi, politik, ideologi, pertahanan, dan keamanan dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Dan selanjutnya, mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok melalui proyek poster kewarganegaraan secara bekerja sama dan bergotong royong tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan baik. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan hasil tugas kelompok menggunakan proyek melalui poster tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dengan baik. Inilah poin-poin yang harus dicapai. Inilah target yang harus kita capai dalam tujuan pembelajaran. Maka di sini ada yang mau ditanyakan dari tujuan pembelajaran? Belum kita lanjutkan? Ingat ya, ini adalah tujuan pembelajaran wajib dicapai dan mendapatkan nilai sesuai dengan KKM. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham ya? Oke. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas. Tadi sudah disampaikan kan apa dia itu yang menjadi manfaatnya, tujuannya. Nah, inilah yang harus kita bahas. Ini dia ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Inilah materi yang akan kita bahas. Dan selanjutnya, setelah tadi kita ketahui apa yang menjadi pembahasan kita, ini kompetensi intinya. Ada dia KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Ini masuk ke dalam tujuan pembelajaran tadi. Contoh, menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dan gotong royong. Sesuai dengan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kawasan internasional. Selanjutnya, KI 3 memahami dan menerapkan, yaitu berdasarkan rasa ingin tahu tentang pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humanisme dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Sedangkan KI 4 mengolah, menata, menyajikan, yaitu tentang yang dipelajari secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif. Selanjutnya, setelah tadi KI, maka kompetensi dasar. Kompetensi dasar tadi di sini yaitu di sini menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua,
menyajikan hasil analisis tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Inilah dia kompetensi dasar yang akan kita bahas. Selanjutnya, setelah tadi, ini dia kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Seluruh peserta didik ataupun siswa ibu ini wajib mendapatkan nilai 70. Maka apabila siswa ibu tidak mendapatkan nilai 76, maka siswa yang sudah melampaui KKM akan dilakukan pengayaan. Yang tidak melampaui KKM akan diadakan remediasi. Supaya apa? Supaya tercapailah target ataupun mendapatkan nilai 70. Targetnya mana yang kita ambil? Itu adalah di dalam tujuan harus tuntas dia semua. Kalau nggak tuntas, maka akan dilakukan remedial. Kalau sudah tuntas, akan dilakukan pengayaan. Baik, itu dia salah satu tadi sudah Ibu sampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Maka di sini kita akan melakukan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan menggunakan project based learning, di mana desain pembelajaran tadi di sini dia itu hasil dari proyek kalian nanti di sini dipresentasikan. Tugasnya sudah selesai? Sudah ya. Dibawa tugasnya? Bawa. Maka supaya apa? Supaya nanti di sini yaitu dipresentasikan. Coba diperlihatkan tugasnya. Taruh di atas meja. Baik. Di sini Bu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tadi tentang integrasi nasional dalam lingkar Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Bu akan menampilkan video tentang contoh ancaman integrasi nasional. Maka di sini Ibu minta siswa Ibu seluruhnya silakan melihat dan memahami tayangan video yang Ibu sampaikan tadi, dan silakan sampaikan apa yang menjadi pelajaran yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Bu akan memutarkan videonya. Militer Indonesia masuk ke Timur Tengah dalam operasi yang dengan nama
kemerdekaan. Selama 21 tahun, konflik tersebut berlangsung dan menewaskan hingga 180 ribuan orang. Sementara korban dari pihak militer Indonesia diperkirakan mencapai 3.000 jiwa. Ini terbaru masyarakat Timur Timur sendiri lokal yang kemerdekaan partai dan demokrasi. Partai Katolik adalah masih yang menginginkan kemerdekaan, sementara Aktif yang bergabung dengan Indonesia. Partai lain UTP awalnya ingin berbeda, namun berbalik ingin bergabung dengan Indonesia. Setelah ditawari pemimpin Timur kembali Bandung, pemimpin senior UTP Mario sudah sekarang diangkat sebagai gubernur Timur. Walau demikian, konflik masih terus berlangsung. Tragedi yang paling menyita perhatian adalah peristiwa saat kampus sarang militer melakukan suatu kontrol. Beberapa jurnalis masih menyebut menjadi korban dalam peristiwa tersebut, di antaranya Alan Ayer dan Pintu. Sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan Timur Timur mendapat perhatian dari dunia. Beberapa organisasi seperti Institute of Action Network didirikan untuk melakukan yang dilakukan Timur. Setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto, pemerintah Indonesia dipimpin oleh B.J. Habibie yang mengambil pelaksanaan terkait hasil meminta masyarakat Timur Timur memikirkan kemerdekaan. Timur Timur memang resmi menjadi negara sendiri, namun bukan berarti setelah merdeka negara ini aman tenang. Salah satunya terjadi pada 11 Februari 2006 yang mau melakukan mayoral prioritas yaitu kediaman Presiden Ramos Horta. Ramos Horta terlibat dalam hasil tersebut mayoral prioritas dan tewas dalam hasil tersebut. Dari sisi ekonomi, masih mencapai dan 50% dari total beberapa aktivis saat berjuang gas pada Februari dengan hampir 90% kekayaan Indonesia masih memiliki tidak ada cuma terjadi para dua dan Amerika telah terjadi para dua lalu Ini adalah salah satu contoh ancaman. Contoh ancaman tadi di sini yaitu bisa saja negara kita diambil oleh negara lain ataupun memisahkan diri. Karena apa? Karena ancaman tadi, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, ideologi, politik, dan pertahanan dan keamanan. Jadi di sini dari hasil kalian melihat video tersebut, ada yang mau disampaikan penayangan video tersebut? Apa yang bisa kalian petik ataupun kalian pelajari dari video tersebut tentang materi kita? Silakan. Ya Bu, ya silakan. Tulis Tentang pertahanan dan keamanan. ya tentang pertahanan dan keamanan. Nah inilah akibatnya dari penayangan video tersebut mengakibatkan apa? Nah, negara Timor Leste tadi di sini yang awalnya menjadi salah satu wilayah negara Indonesia memisahkan diri. Itu berupa ancaman. Ada lagi pertanyaan yang selanjutnya? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan. Ya. Di sini belum Ibu melanjutkan ke berikutnya.
di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Menurut Anda, apa pengertian ancaman? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Anda Ibu. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Dan ada yang bisa menyampaikan cara mengatasi ancaman tersebut? Ya, Krisna, silakan. Cara mengatasi ancaman tersebut dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan agama, budaya, bahasa, serta warna kulit, dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Iya, beri tepuk tangan. Berarti sudah paham apa itu ancaman dan mengatasinya. Nah, selanjutnya dari penayangan video tadi, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik dikerjakan secara mandiri. Dan ini sebagai salah satu tugas kalian yang harus dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Di situ sudah ada petunjuknya ya, petunjuk pengerjaannya. Kerjakan ya, anak. Ya, silakan kerjakan, Nak. Buku paketnya di bawah. Ya, silakan. Ada kesulitan, Irwan?
Buat apa aja ya? Ya, nanti aku nggak tahu. Sudah selesai?
Sudah selesai? Supaya kita kumpul. Sudah? Sudah? Oke, sini saya kumpul. Sini kan? Ini dah Rul. Silahkan bagus ya jawabannya. Juli, sini nak. Tulis namanya nak. Namamu sudah ditulis? Nah, sudah Ibu ingatkan. Ya. Ini. Ya. Ini. Iwan. Iwan patah ya, jawabannya. Baik. Sini postas ataupun lembar kerja mandiri sudah kalian kerjakan. Maka langkah selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas kalian, yaitu proyek yang dikerjakan di pertemuan minggu yang lalu. Sudah terlihat, sudah siap posternya? Posternya supaya kelihatan. Ya, tunjukkan ke Ibu. Ya, oke. Baik. Kalian akan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Seperti kelompok yang semalam ya. Silakan. Gak boleh nanti menjadi, jangan sampai tadi. Oke. Next, terus. Boleh dekat, ya, terus ya. Jadi di sini selanjutnya kita akan mempresentasikan poster yang sudah dikerjakan. Kegiatan presentasi nanti di sini yaitu durasinya kurang lebih 5 menit dalam tiap-tiap kelompok yang presentasi. Seperti biasa, dalam presentasi nanti ada yang bertanya dari tiap kelompok. Tapi nanti mungkin dibatasi saja ya yang bertanya. Maka di sini siapa yang bersedia maju kelompok atau Ibu yang menentukan? Ibu ya. Nah di sini urutan yang pertama yang akan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Posternya. Jadi sudah diatur siapa yang menjadi moderator ya, supaya membacakan. Sudah, bisa dimulai? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil hasil kerja proyek kami, yaitu poster yang berjudul
Ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Ya, coba perlihatkan dengan temannya. Nah, saudara yang membaca. Baca ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poster yang kami diskusikan. Ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional adalah segala bentuk usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok yang ditunjukkan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan dalam suatu negara. Adapun contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi. 1. Munculnya paham-paham radikal dan ekstremis dalam negeri. 2. Munculnya aliran sesat di Indonesia. 3. Sikap apatis terhadap pemerintah. 4. Kurang kecintaan terhadap dalam negeri. 5. Pemberontakan PKI. Cara mengatasi ancaman di bidang ideologi. Menguatkan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia sehingga pengutara Pancasila wajib dilakukan. Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, bangkitkan kembali tolak komunisme sekarang. Sudah posternya? Ya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Saya dari kelompok 2. ya, dicatat nak pertanyaannya, dicatat. Itu yang sebelahnya dicatat. Catat. Pertanyaannya, ya silakan. Jelaskan apa saja ancaman ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ya, itu saja ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan berikutnya, coba tanyakan yang diskusi, apakah ada lagi? Nanti sekalian dijawab. Saya dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan. Jelaskan faktor penyebab ancaman di bidang ideologi. Catat. Tadi jelaskan faktor ya? Ya. Faktor ancaman di bidang ideologi. Ya, bagus pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Sudah dapat jawabannya? Sudah? Ya, silakan dijawab nak. Kalau sudah dapat 1. Jelaskan apa saja ancaman ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Kelemahannya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa yakni Pancasila. 2. Munculnya berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. 3. Rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Apakah jawaban? Silakan tanyakan jawabannya. Apakah jawaban yang kami berikan dapat diterima? Tanya siapa tadi? Iya, bagaimana nak? Sudah bisa diterima? Sudah, Bu. Iya. Coba, udah dapat jawabannya? Coba dicari dulu jawabannya.
Sudah dapat jawabannya? Ya, silakan jawab. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan faktor penyebab ancaman di bidang ideologi. Kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah, kondisi politik kurang stabil, perkembangan ekonomi yang lamban, menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Apakah jawaban kami bisa diterima? Pertanyaan siapa tadi? Ya, kelompok? Kelompok 3. Sudah bisa diterima ya? Sudah. Oke, silakan itu. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tempelkan posternya di Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang. Dia pegang. Kurang ke bawah nggak apa-apa. Ini lagi. Baik, kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Selanjutnya dipersilakan ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Pegang posternya, Nas, Irwan. Nah, di tengah pegang posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu proyek yang berbentuk poster. Poster yang kami diskusikan tentang ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Ancamannya bisa berupa kemiskinan, hedonisme, westernisasi, kekurangan nilai spiritual, gaya hidup konsumtif, sikap individualisme. Contoh ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. 1. Gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang mewah, barang dari luar negeri. 2. Munculnya hedonisme seperti mabuk-mabukan, foya-foya, pergaulan bebas, dan lain-lain. 3. Adanya sikap individualisme atau tanpa membandingkan orang lain. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gejala hidup yang selalu berorientasi pada budaya berat tanpa diselesaikan terlebih dahulu. 5. Memudarnya semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas pada sesama. 6. Lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara mengatasi ancaman integrasi di bidang sosial budaya. 1. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. 2. Membuat kebijaksanaan wajib belajar 12 tahun. 3. Memperbanyak lapangan kerja dan membina pergaulan agar dapat berkompetensi. 4. Meningkatkan rasa cinta tanah air. 5. Memberantas peredaran Yang kelima, memberantas peredaran obat terlarang dan miras atau minuman keras. Dan keenam, menggunakan produk dalam luar negeri.
Sekian diskusi kami. Kepada teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok berapa nak? Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Mengapa globalisasi dalam bidang sosial budaya merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia? Sudah dicatat? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Mengapa ancaman di bidang sosial dan budaya sangat rentan terjadi di Indonesia? Ada? Silakan cari jawabannya nak. Diskusikan dulu dengan temannya. Diskusikan. Cari jawabannya. Sudah dapat? Ya, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Semakin mudahnya nilai-nilai barat ke Indonesia baik melalui internet, media, televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat, semakin mudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. Apakah jawaban kami bisa diterima? Kelompok siapa tadi? Kelompok 3. Bagaimana nak? Sudah bisa diterima? Ya, kalau sudah bisa diterima, maka bisa kita lanjutkan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa ancaman di bidang sosial budaya sangat rentan terjadi di Indonesia? Sebab negara Indonesia dikenal memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan yang beragam tersebut bisa menimbulkan rasa terlalu fanatik dengan budaya daerah sendiri sehingga membenci kebudayaan daerah lain. Dan bahasa yang beragam yang kadang memiliki arti yang berlawanan juga. Memicu terjadinya konflik. Baik, apakah kelompok 4 sudah menerima jawaban dari kami? Mana kelompok 4? Ya. Sudah ya? Oke. Sudah, silakan buat kesimpulannya. Ada ya di situ. Ya, silakan bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya, ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang sosial budaya berasal dari dalam luar negeri. Ancaman dari dalam negeri disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Hal inilah yang menjadi pangkal permasalahan seperti separatisme, toleransi, dan bencana. Sedangkan ancaman dari luar ada kaitannya dengan peran media yang menunjukkan gaya hidup luar negeri yang kemudian dicontoh oleh sebagian orang. Padahal gaya hidup tersebut mungkin tidak cocok dengan identitas bangsa. Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan tidak menggunakan barang-barang dari luar negeri, serta sikap individualisme yang memudahkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Silakan. Sekian diskusi kami sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih bawahnya.
Nah. Lagi. Baik, supaya kita lanjutkan. Yang diskusi selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang proyek poster tentang ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Naikkan dia dalam mudah. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. Sebelah sini supaya lihat kawannya. Ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. 1. Masuknya barang-barang dari luar negeri. Adanya globalisasi ekonomi membuat Indonesia luar negeri. 2. Perekonomian bisa dikuasai pihak asing. 3. Munculnya kesenjangan sosial. 4. Naiknya angka pengangguran dan kemiskinan. Upaya yang akan dilakukan dalam mengatasi ancaman integrasi nasional di bidang ekonomi. 1. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak tergantung pada bahan impor. 2. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian petani. 3. Perekonomian harus berorientasi pada kesenjangan rakyat. 4. Tidak mengantungkan diri pada organisasi multilateral seperti LMP dan Bank Dunia. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. Sudah? Nah, silakan tanyakan temannya. Baiklah, tadi telah dibacakan hasil diskusi kami kepada teman-teman semua. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan. Mengapa persaingan bebas bisa merupakan ancaman di bidang perekonomian bagi NKRI? Baiklah, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Mengapa pengangguran dikategorikan sebagai ancaman di bidang ekonomi? Mengapa pengangguran Dikategorikan Iya. sebagai ancaman di bidang ekonomi. Ya, silahkan diskusikan dulu, mencari jawabannya. Diskusikan dulu ya, cari jawabannya. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan kelompok 1. Mengapa persaingan bebas merupakan ancaman di bidang perekonomian bagi NKRI? Karena adanya persaingan bebas bisa memunculkan kesenjangan sosial yang tajam antar pelaku ekonomi. Persaingan bebas ini menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Bagi pihak yang menang akan lebih kuasa untuk monopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya akan menjadi penonton saja. Tanyakan moderator.
Apakah jawaban yang kami bacakan sudah dapat diterima? Kelompok siapa tadi? Satu. Bagaimana? Bisa, Bu. Bisa ya? Iya. Silakan. Jawaban nomor 2 sudah dapat? Sudah? Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa pengangguran dikategorikan sebagai ancaman di bidang ekonomi? Salah satu penyebab ancaman di bidang ekonomi secara internal adalah pengangguran yang tinggi, sebab pengangguran tidak memberikan kontribusi pada ekonomi negara. Untuk mengatasinya, pemerintah harus mempermudah akses pendidikan berkualitas di semua daerah dengan biaya yang terjangkau. Apakah jawaban kami sudah dapat diterima? Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima? Ya. Silakan buat kesimpulannya. Saya akan membacakan kesimpulan dari prestasi kami. Kesimpulannya adalah segala ancaman yang terjadi harus dapat upaya untuk membebaskannya dari ancaman tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya segera salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ditempelkan posternya. Ini dia, di belakang. Ya, siap. Bisa? Satu lagi. Sudah selesai ya? Baik, kita lanjut untuk di kelompok 4. Kelompok 4 mempresentasikan hasil posternya, yaitu di bidang pertahanan keamanan dan upaya penyelesaian ancaman tersebut. Silakan kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu proyek berupa poster
tentang ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan yang dibacakan oleh teman saya. Integrasi nasional sangat diperlukan bagi Indonesia agar tercipta keselarasan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi, seluruh rakyat di segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan suatu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyentuh. Ancaman di belakang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan berorganisasi yang dinilai mampu membatasi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Beberapa pelanggaran wilayah, yaitu terorisme, spionase, perang saudara, aksi teror bersenjata. Sudah dibacakan cara mengatasinya? Sudah semua dibacakan? Ya, silakan. Dari hasil pertanyaan kami, apakah teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Kelompok 1 ya. Arlan, silakan Arlan. Jelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi pertahanan keamanan negara Indonesia pada komponen utama. Ya, siapa yang bertanggung jawab pada komponen utama untuk menjaga pertahanan dan keamanan? Ya, silakan selanjutnya yang bertanya. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Dari Kelompok kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Ya, coba dulu diskusikan, cari jawabannya ya. Nah, diskusikan dulu, cari jawabannya. Sudah dapat jawabannya? Sudah. Ya, silahkan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem rata dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama, sementara rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, apakah jawaban kami dapat diterima? Pertanyaan siapa tadi? Kelompok 1, Arlan. Bagaimana? Bisa diterima ya? Ya. Lanjut, Nak. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok. Kelompok berapa? Ya. Bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional suatu negara dapat dikatakan sudah baik atau belum? Apabila ketahanan ideologi, ketahanan ekonomi, sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan dalam keadaan baik, maka dapat dikatakan keadaan ketahanan nasional dalam keadaan baik. Tanyakan, moderator. Apakah jawaban kami dapat diterima? Bagaimana kelompok 2? Bisa diterima ya? Paham? Oke. Buat kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang kami dapat dari ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah
Ancaman di bidang pertahanan nasional dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, dan pemberontakan bersenjata. Sudah? Ya, silakan ditutup. Sekian presentasi kami. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini sudah selesai. Tiap-tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Karena di tugas kalian minggu yang lalu sudah Ibu bagi, yaitu sudah terselesaikan pada saat ini, yaitu tentang ancaman-ancaman integrasi nasional, baik di dalam bidang ideologi, di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Maka di sini kalian sudah mengetahui apa-apa saja ancaman tersebut. Ancaman di bidang ideologi, salah satunya tadi di sini kelompok 1 memberikan salah satu contoh posternya, tolak bangkitnya kembali komunisme sekarang. Berarti ini adalah salah satu contoh ancaman. Maka di sini contoh ancamannya tersebut yaitu mereka menolak ideologi komunis. Apakah pernah terjadi di negara kita? Pernah, yaitu salah satunya Partai Komunis Indonesia ingin menguasai negara Indonesia, salah satunya pada kejadian G30S itu terjadi pada tanggal 30 September. Nah, inilah salah satu contohnya. Maka untuk mengatasinya bagaimana? Kita mengatasinya yaitu adalah kembali kepada ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila tadi di sini yaitu kita berperilaku, dan salah satunya tadi di sini bersikap dan berperilaku sesuai dengan amalan-amalan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila ke-5. Yang kedua, ancaman integrasi di bidang sosial budaya, yaitu salah satu contoh ancaman tadi di sini dari kelompok 2, yaitu ada kemiskinan, hedonisme, westernisasi, kurangnya nilai spiritual, dan gaya hidup konsumtif serta sikap
individualisme. Maka apa yang mengatasi, bagaimana cara mengatasinya? Kembali lagi berpegang teguh, kembali lagi kepada fondasinya ancaman tersebut. Bagaimana strategi mengatasi ancaman tadi? Fondasinya apa? Fondasinya adalah integrasi. Integrasi ini adalah proses menyatu padukan dari keanekaragaman kebudayaan bangsa Indonesia. Maka yang menyatu padukannya apa? Kembali kepada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyannya apa? Berbeda-beda tetap satu jiwa. Karena di negara kita ini beraneka ragam kebudayaan. Maka dari keanekaragaman kebudayaan tersebut disatu padukanlah dia, yaitu menyatu padukannya dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi di sini, yaitu mari kita meningkatkan perekonomian bangsa. Bagaimana cara kita meningkatkan perekonomian bangsa? Salah satu contohnya tadi di sini, yaitu pengangguran. Apakah di lingkungan kita ada yang kalian lihat, sanak saudara ataupun kerabat kita terjadi adanya pengangguran? Ada. Ini adalah salah satu ancaman ekonomi. Karena dari pengangguran tadi dia tidak mempunyai penghasilan, maka akan menimbulkanlah ancaman. Makanya terjadilah maraknya tindakan kriminalitas. Karena apa? Tidak terpenuhi segala kebutuhan yang tadi. Contoh, kita butuh dalam hidup sehari-hari, kita butuh makan. Dari mana? Kalau kita tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, maka mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan tadi di sini, ada dia bersikap yang di luar dari nilai Pancasila, mengikuti tindakan kriminalitas untuk mengambil ataupun memenuhi kebutuhannya, bisa dengan mencuri. Itu biar terjadi di masyarakat ya. Pernah terjadi kalian dengar? Sebenarnya kenapa? Inilah salah satu ancaman di bidang ekonomi. Sedangkan ancaman di bidang kekerasan nasional, di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi di sini siapa komponen utama yang menjaga pertahanan dan keamanan kita? Yaitu komponen utamanya sudah ditugaskan oleh pemerintah, yaitu Tentara Nasional Indonesia dan polisi. Inilah komponen utama untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Sedangkan pendukungnya siapa untuk menjaga pertahanan dan keamanan? Siapa yang mendukungnya? Tadi itu komponen utama. Komponen pendukungnya siapa? Iya, kita masyarakat, seluruh warga negara Indonesia. Kalau hanya komponen utama yang menjaga pertahanan dan keamanan tersebut, ini tidak akan terwujud. Harus sama kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib ikut serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oke, berarti sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Hanya menguatkan dari pemberian materi kita pada hari ini. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Maka di sini Ibu ingin tahu apa kendala kalian dalam mengerjakan proyek poster tersebut. Ini adalah refleksi diri. Ibu minta nanti tiap-tiap kelompok menjawab secara lisan. Ya, oke. Untuk kelompok 1, silakan jawab pertanyaan Ibu. Bisa dilihat. Setelah kegiatan refleksi. Oh, bukan yang ini, sebentar ya. Yang satu lagi. Sebentar. Sebentar ya. Baik.
apakah ada kendala sebelum kita masuk kesimpulan? Apakah ada kendala dalam pengerjaan proyek kelompok 1? Silakan dijawab. Apa kekurangan kalian ataupun kesusahan kalian dalam mengerjakan proyek ancaman Federasi Nasional Bidang Geologi poster tersebut? Apakah kalian kesulitan melukis? Apakah kalian kesulitan biaya? Saya jelaskan dulu satu orang mewakili kelompok 1. Kesulitan melukis. Bagaimana? Kesulitan melukis. Coba jelaskan dulu agar secara detail ya. Susah. Bagaimana? Karena melukisnya agak susah. Susah ya. Maka di sini karena ada kerja kelompok lebih mudah dengan adanya pembuatan poster tersebut. Oke. Maka di sini walaupun ada kesulitan, tapi kesulitan tadi di sini akan berbuah ataupun menghasilkan. Saya rasa posternya cukup bagus, ya. Bagus. Selanjutnya kelompok 2. Apakah ada kesulitan dalam pembuatan poster? Tidak ada. Dan tidak ada di sini yang perlu diperbaiki menurut kalian? Ya. Menggambar. Bagaimana? Silakan aja. Itu kan hasil kalian. Silakan. Kembali ke melukis. Melukisnya ya, nanti bisa diperbaiki. Tapi cukup bagus kok gambarnya. Kelompok 3, ya, ada kendala? Apa? Mengerjakannya sulit. Ya, lanjut. Melukis. Melukisnya harus rapi. Baik. Nah, jadi di sini kalian sudah mengetahui bagaimana seharusnya dilakukan dalam pengerjaan proyek tersebut. Maka di sini kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu adalah ancaman setiap usaha dalam kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara. Dan selanjutnya, ancaman dibedakan menjadi 2, ancaman militer maupun ancaman non-militer. Perhatikan dari kesimpulan tersebut. Selanjutnya, Ibu ingin mengetahui bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini apakah membosankan? Coba Ibu tanya si Arlan. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena ada terbuka sama guru. Nah, ya, karena terbuka sama guru. Ada lagi selain itu? Tidak? Oke, itu menurut si Arlan. Menurut kamu, apa yang perlu diperbaiki oleh Ibu dari guru kalian? Ini ada Ibu. Siapa namanya? Febriani. Oh, Febriani. Jawab dulu itu. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran itu pada hari ini? Menurutmu, silakan saja. Tidak ada. Tidak ada? Sudah cukup bagus. Kalau cukup berarti ada kekurangannya. Bagus. Bagus kok. Sebelahnya coba. Bagus juga. Bagus juga. Apa yang bagus menurutmu? Cara ibu menjelaskannya. Cara Ibu menjelaskan terus. Pakai video tidak? Suka? Suka Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu minta penjelasan kekurangan dan kelebihan Ibu dalam menyampaikan pembelajaran. Kekurangannya si Yasir, kelebihannya si Juli. Silakan.
Apa kekurangan Ibu? Silakan. Kekurangan dari peredaran. Gak ada. Waduh. Gak ada. Sampaikanlah. Gak ada. Coba kelebihannya belum kasih. Kelebihan pembelajarannya ada video terus dari baru. Lebih parah ya. Jadi Kelebihannya ibu mengajarnya secara terang-terangan dan bisa dipahami cepat dan menang. oke. Saya senang. Itu kurang aja. Kasih saja kekurangan Ibu. Apakah Ibu kurang menarik? Apakah listrik Ibu kurang diganti warnanya supaya lebih selaras dia? Kasih saja. Selain itu, ibu sebaiknya lebih tegas lagi mengajar murid dan lebih baik ke depan. Oke, terima kasih. Jadi di sini pertanyaan terakhir, apakah kalian puas pembelajaran hari ini? Bertanya dulu sih. Serius kan? Apa Nama video dan menggunakan poster. Oh, menggunakan video dan poster. Berarti dengan proyek tadi di sini, Rizka lebih mudah mendapat pelajaran ataupun lebih mudah paham. Itu menurut si Dina. Puas apanya? Iya. Di mana letak kepuasannya, cara belajarnya? Karena Sudah dulu. Sama itu. Apanya sama? Sama saja. Puas ya. Jadi pada intinya, Ibu melakukan kegiatan refleksi ini tujuannya apa? Tujuannya supaya Ibu memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan Ibu. Contoh seperti yang disampaikan si Juli tadi, bahwasanya Ibu kurang tegas. Oke, di depan Ibu akan lebih tegas lagi. Itu jadi PR bagi Ibu. Supaya apa? Supaya kalian lebih mudah paham. Dan terima kasih juga kepada anak Ibu tadi yang memberikan salah satu tanggapan pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, terima kasih. Kalau menurut kalian lebih mudah paham dengan metode pembelajaran pada hari ini atau metode pembelajaran pada hari ini, bagus sekali ya. Baik, di sini silakan kalian menilai teman sebangku. Silakan nilai. Nilai dari situ centang saja. Silakan centang. Silakan. Ini penilaian teman sebaya atau teman sebangku. Ya. Centang aja. Centang supaya apa, Ibu? Ini kan teman centang. Oke, sini. Oke. Iya. Ini penilaian teman sebaya. Silakan centangkan saja. Checklist. Iya. Kumpulkan ke Ibu kalau sudah selesai. Ya, silakan. Ini penilaian antar teman. Coba penilaian sesama temanmu. Sudah? Ya, bagus. Sudah, Arlan? Oke. Baik, di sini Bu Akam tadi kebetulan sudah Ibu periksa tugas kelompok hasil presentasimu dan sudah Ibu berikan nilai dan sudah Ibu berikan juga penilaian dari post test ataupun yang dikerjakan bekerja mandiri tadi. Di sini ada beberapa orang yang melakukan remedial, kurang nilainya. Salah satu contohnya di sini si Dina, Krisna, Yasir, si Irwan,
ini mendapatkan nilainya kurang di bawah UKM. Maka di sini dia itu mengerjakan tugas di halaman untuk remedialnya. Dia bukunya ada halaman 159. Sudah dilihat? Dan selebihnya, tugas selanjutnya di sini, ini untuk program pengayaan yang sudah mencapai nilai di seluruhnya. Selain yang disebutkan tadi namanya, yaitu di halaman 160. Itu dikerjakan di rumah. Sudah dilihat? Sudah. Oke, kalau sudah dilihat dan sudah dipahami, silakan dikerjakan di rumah. Dan untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kesehatan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Semoga hari ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kesehatan. Pertemuan berikutnya kita berjumpa kembali dengan materi cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Maka Ibu akhiri, karena Ibu ada mengajar di kelas benar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.